ternyata Sama-sama. di sana itu banyak ya Mbak beasiswanya buat masuk sana. Banyak banget. Oh ya, sama satu lagi. Eh, ini kan kita masih COVID ya, Hmm. dan setiap negara masih berubah-berubah nih regulasi untuk masuk ke negara. Konken University ini hanya KKU yang menanggung karantina kita. Jadi kita dibayarin juga buat karantina gitu. Jadi baik, termasuk baik banget sih kayak ini dibanding universitas-universitas yang ada di Thailand. Itu ini udah luar biasa gitu. Itu teman-teman. Wah. Terus kalau misalkan di sana Mbak, kalau untuk pembelajarannya sendiri, apakah kita pakai bahasa Thailand atau full in English? Nah, Nah, ini menarik nih. Kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Thailand ya. Nah, ini karena kita internasional, otomatis kita bahasa Inggris. Tetapi tergantung juga kelas yang kita ambil, karena ada juga teman saya itu reguler, dia ngambil reguler tapi bahasa Thailand itu. Nah, tapi jangan khawatir, kalau pakai bahasa Thailand juga tetap nanti acannya atau profesornya itu apa ya, kayak kasih materi, bahkan bisa meeting bareng nih sama acan tersebut gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir. Cuman overall semuanya hampir bahasa Inggris sih, jarang. Hanya pada orang lokal aja kita pakai bahasa Thailand. sebenarnya kalau misalkan secara bahasa, kalau teman-teman suka nonton drama Thailand pasti ngerti. Cuman kalau untuk nulis nih, kan nulis kan kita susah ya. Aksaranya tuh kayak aksara Jawa gitu, kayak aksara-aksara gitu. Nah itu ada kendala nggak Mbak Kamila, bisa nggak nulis nulis aksara Thailand gitu? Enggak, enggak bisa, Nggak bisa Mbak. Tapi enggak untuk bisa. kalau tugas atau paper atau apa semua pakai Inggris Bahasa ya. Inggris, iya bahasa Inggris, betul. Baik, teman-teman peserta yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand atau langsung kalau misalkan malu langsung chat aja di chat box atau bisa di unmute kalian kalau mau nanya. Nah, sambil nunggu pertanyaan mau ngobrol-ngobrol dikit sama Mbak Kamila nih. Mbak Kamila, sejauh ini apa sih kendalanya di Konken University? Secara kan kalau misalkan di sana itu apa ya, kayak ada nggak culture shock, kan latar belakangnya pasti beda nih sama Indonesia. Di sana apa sih yang paling bikin Mbak tuh kayak wah ternyata Thailand tuh kayak gini ya. Ya, culture shock pasti ada lah ya. Apalagi baru ke sini. Yang pertama sih cuaca ya. Cuaca Hmm. di sini tuh jauh lebih panas daripada Indonesia. Karena ini juga masih termasuk summer nih. Itu bisa 40-an derajat, itu panas banget. Ya. Lebih-lebih dari Bekasi ya, Kak. Oh, lebih sih, lebih banget. Sama apa lagi ya? Oh, ibadah sih kalau mau sholat, misalnya oke, kalau di kampus kita punya beberapa tempat jadi musola, kayak kalau kita mau main ke mall atau kemana itu rada sulit. Karena kan di sini mayoritas Buddha ya, Hmm. seperti itu. Jadi gimana caranya kita mengatur jadwal atau waktu ibadah kita gitu loh. Kalau di kampus sih nggak ada masalah, cuman kalau pas lagi main, ya itu tadi agak bingungnya di situ. Cuman kalau makanan, ya alhamdulillah sih aman ya, taste segala macem, alhamdulillah saya masuk nih, masih oke. Cuman ya itu kita harus hati-hati karena kan Buddha tadi, karena mereka makan B2, jadi kita harus hati-hati aja. Tapi jangan jangan khawatir nih teman-teman, nanti di sana kan Buddha, gimana ya nanti aku mau makan. Oh, jangan khawatir. Di sini banyak banget halal food. Dan juga 7-Eleven itu sudah mengeluarkan banyak produk halal, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Atau yang suka masak dia bisa masak juga gitu. Nah, oke Mbak Kamila. Interesting ya, menarik banget. Nah, mungkin ada nih pertanyaan pertama dari Imam. Silakan untuk Kak Imam untuk unmute, eh, untuk bertanya langsung ke Mbak Kamila. Silakan, Ya, imam, imam. Kak Imam. Iya, halo, kedengaran nggak suaranya? Ya, terdengar jelas. Oh, Silakan Iya. Kak Imam. on cam Assalamualaikum dong, mam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini untuk Kak Kamila ya. Saya ingin bertanya, Kak. Eh,
itu gimana sih cara konsen buat nulis gitu? Terus kira-kira nanti kan Kak Kamila ngambil S2 ya di Konken ya. Itu Kak Kamila itu konsennya kan karena Kak Kamila ini lulusan ilmu pemerintahan tentunya. Di polanya itu Kamila tuh ngambil apa sih gitu? Kak Kamila tuh ngambil apa sih? Terus S2-nya ini kira-kira konsennya kemana gitu? Jadi mungkin kita juga nih yang mau ngambil S2 nanti punya gambaran lah kurang lebih kan tadi dari ceritain tuh sekitar 2 bulan untuk persiapan dan kawan-kawan. Itu kira-kira ngambil materinya gimana sih kayak gitu? Gitu aja sih pertanyaannya. Nah, Mbak Kamila bisa langsung dijawab nih. Oke, Makasih thank Kak you. Imam pertanyaannya. Thank you Kak Imam. Ya, jadi kalau saya tertarik tentang urban management ya. Jadi manajemen kota itu saya kemarin nulis tentang smart city yang ada di kota saya, smart mobility itu. Nah, gimana caranya biar teman-teman itu konsen atau apa ya, memilih untuk mau nulis apa itu tadi sih. Teman-teman boleh kepo dulu nih ke fakultasnya. Dilihat kurikulum mereka tuh ada apa aja. Nah, di mana kalian tertarik, di situ kalian bisa lanjut nih. Oh, aku tertarik di manajemen konflik. Nah, oh ya udah, aku gini 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 nulis 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 nulis. Terus atau kalian bisa kepo dulu sama dosennya siapa dan ternyata masuk, ya udah sudah nulis bisa kalian kirim ke acan tersebut untuk dimintain pendapat atau apa ya, mau nggak dijadiin advisor kita gitu. Itu sih Kak Imam, kalau aku kemarin caranya ya kurang lebih seperti itu. Dan gimana caranya mau untuk nulis ya kita harus ini sih motivasi diri kita, karena S2 ini juga apa ya, benar-benar harus banyak publikasi sih, karena di apa ya, kurikulum kita itu wajib punya jurnal minimal 2 kalau nggak salah dan 1 conference gitu. Gitu Mbak. Ada pertanyaan tambahan boleh gak? Boleh Kak Imam. Silahkan Kak Imam. Iya, jadi coba tolong jelasin dong gimana sih cara ngehubungin mungkin Acan atau dosen yang ada di sana ya gitu mungkin carinya ada di mana selain di web mungkin mereka kira-kira kalau di email tuh kira-kira emailnya lewat mana mungkin kan Kamila ini udah punya pengalaman ya mungkin bisa lebih kasih detail lebih tahunya di situ mungkin jadi masih agak bingung di situ sih. Oh, ya. Terima kasih. Oke, itu kan di web ini ada kontaknya dosen ya, dosen email. Nah, ya langsung email aja kayak misalnya acan siapa @gmail apa gitu, bilang halo atau selamat pagi, siang, sore, ini saya mau masuk, saya ingin mendaftar, apply beasiswa, gini, terus penelitian saya fokusnya seperti ini, dan tinggal kamu lampirkan aja. Biasanya beliau-beliau itu responsif ya, bahkan cepet sih ditanggapinnya, seperti itu. Jadi di web itu sendiri ada kok nanti profesor siapa dan kontak personnya ada di bawah, email maupun nomor telepon, tapi lebih enaknya lewat email sih, seperti itu. Bagaimana Kak Imam? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Imam atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ternyata webnya itu udah canggih banget ya, Mbak Kamila, kayak ada semuanya gitu. Mungkin nanti bisa nih di universitas kita sama kayak KKU kan. Harus bisa dong. Harus bisa dong, biar improve ya UMM. Iya, betul sekali. Pak Ali, mana Pak Ali? Next nih, Mbak Kamila, ada pertanyaan kedua dari Oke. Kak Dina Larissa. Halo Mbak Kamila, untuk metode pembelajaran tersendiri di KKU ada nggak ya perbedaannya sama di Indonesia? Nah, mungkin secara general ya, Kak Kamila, dan apa sih yang beda dari KKU sama UMM? Nanti dibahas secara general dulu, baru dari UMM-nya. Baik, Pak Kamila, silahkan dijawab pertanyaannya. Kalau secara general kayaknya nggak ada yang beda. Cuman ini sih, apa, kalau di
Enggak, karena sekarang saya masih belum masuk kelas ya Mbak, jadi saya belum tahu nih gimana kalau S2, tapi waktu saat saya exchange itu perbedaannya ya teman-teman S1 tuh pada pakai seragam sih, itu doang perbedaannya sebenarnya, perbedaan mereka itu. Dan uh, ini agak sedikit sensitif ya, tapi enggak juga sih. Mereka itu kalau di kelas nggak terlalu yang aktif-aktif banget gitu loh. Ada yang aktif, ada yang enggak sih, sama sih kayak kita. Tapi kita lebih aktif sebenarnya. Nah, tapi saat ujian mereka atau presentasi mereka itu seriusnya bukan main. Bisa sampai nggak tidur, bisa sampai bener-bener nih kalau buat ujian. Tapi kalau di kelas kayak bebas aja sih mereka. Cuman kalau untuk S2 saya masih belum tahu karena saya belum mulai. Minggu depan baru mau masuk kelas kuliah gitu. Metode pembelajarannya sama sih, sama di Indonesia, nggak jauh beda gitu. Cuman bedanya bahasa aja ya, kita bahasa Indonesia, mereka bahasa Thailand, itu doang sih perbedaannya. Gitu Mbak. Kalau boleh tahu di sana tuh daring atau Mbak? Nah, untuk tahun ini itu sudah onsite ya, udah masuk kelas. Nggak, udah apa ya, 2 tahun kemarin itu masih online ya. Kalau sekarang udah masuk kelas, jadi udah mulai rame nih KKU. Kemarin mereka baru selesai ospek juga untuk yang anak S1 gitu. Berarti kalau misalkan mahasiswa di KKU tuh kayak sama ya yang suka kita lihat di film-film kayak Bad Genius, kayak Iya, bener dia tuh banget kayak kalau yang suka. santai, main Yes. kerjaannya, hahaha. Tapi kalau udah when it comes to ujian ataupun presentasi, mereka seriusnya bukan main. Bisa kita Betul contoh banget, ya betul, betul, teman-teman. betul. Makasih Mbak Kamila atas Sama-sama. informasi dan ilmunya yang beragam. Kita jadi punya apa ya, insight baru nih tentang gimana sih caranya apply beasiswa ke luar negeri, khususnya ke Konkan University di Thailand. Terima kasih banyak Mbak Kamila atas Sama-sama. informasi. Saya nih anak-anak ilmu pemerintahan kan pasti punya pikiran kayak aku nanti bakal untuk ikut bergabung dalam Tokopedia. Sama halnya kayak Shopee, Lazada, Blibli, terus JDID-nya yaitu aku diterima di Koperasi Pertamina Retail. Nah, perbedaannya sama Pertamina Pusat itu, jadi Pertamina Pusat itu sendiri punya